Halo teman-teman. Oke, sekarang saya akan memperkenalkan siapa narasumber kali ini ya. Jadi dia kan seperti tadi saya bilang, dia seorang seniman. Jadi tidak usah lama-lama, kita langsung lihat siapa dia. Nah, oke, ini seniman sedang berkarya. Nah, kita sedang berada di Baluran. Jadi kegiatan kali ini kita ngelukisnya on the spot. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sana di belakang ada Gunung Baluran. Nah, kita sedang berada di Savana ya. Savana Bekol. Savana Bekol di daerah Situbondo. Oke. Jadi ini tempatnya asik untuk melukis on the spot ya. Ya seperti teman saya ini, hasilnya karyanya luar biasa. Oke, saya juga ikut berkarya tapi saya tutup dulu ya. Jadi kita akan ngobrol bersama teman saya ini. Oke Mas, gimana? Halo. Oke, halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini? Baik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi liburan. Biasanya kalau liburan pada saat pulang itu ngapain aja Mas? Kalau pulang itu banyak plan sebenarnya, karena pulang itu adalah kembali ke dimana saya lahir kan. Dari kecil, dari SD, SMP, TK, di dalam keluarga, belum teman main, teman SMP, SMA. Jadi banyak plan. Yang pertama mungkin silaturahmi sebagai makhluk sosial. Terus yang penting utamanya sih yang penting bapak ibu dan saudara dekat ya, saudara kandung, setidaknya temu kangen, berapa bulan tidak ketemu, menyenangkan mereka lah. Oke. Gitu. Termasuk saya juga senang, bukan hanya mereka ya. Oke. Itu terus baru biasanya plannya ya ketemu sahabat-sahabat ya, terutama ini teman saya ini, itu rutin 1 tahun itu kadang on the spot atau ngobrol tengah malam gitu sih plannya. Maunya sih pengennya berkarya, untuk jadi karya yang pulang tuh saya jarang sekali berhasil menciptakan karya yang untuk karya pribadi ya. Tapi rata-rata akhirnya untuk menjaga konsistensi ya, menjaga dengan cara on the spot, melatih on the spot saya sama teman-teman, atau drawing model di kampung halaman, itu aja sih. Oke, siap. Ngomong-ngomongin tentang tadi pengen ke tempat lahir ya, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman, sepermainan dan lain-lainnya. Berarti Mas ini asalnya dari mana? Asalnya saya lahir di saya pindah-pindah sih ya. Teman asalnya memang aslinya Bajulmati, Banyuwangi. Itu desa perbatasan Baluran lah ya. Makanya ini tempat kita ngelukis ini memang tempat main saya. Oh, siap. Yeah. Oke. Nah, juga teman-teman ini juga kita belum kenalan ya. Jadi nama Mas ini biasa saya panggil Pras. Nama Mas Pras ya. Nama asli mungkin nama kerennya apa, nama panggung? Nama panggung atau nama keren sih nggak ada ya, karena kayaknya pemberian sudah keren. Siap. Mantap. Nama panjang saya sih Triakta Bagus Prasetya. Nah, cuman panggilannya ada yang manggil Tri, ada yang manggil Akta Bagus Prasetya. Semua Akta juga pernah panggil, cuman yang lebih akrab Pras. Pras ya. Oke, siap. Nah, Mas Pras ini kan kita sedang ngelukis ya, on the spot di sini ya. Wih, keren karyanya itu, menggunakan palette knife oil dan oil on canvas. Nanti kita bahas itu ya. Nah, tentang lukisan ini, sejak kapan Mas merasa sudah punya kemampuan melukis? Punya kemampuan lukis yang saya ingat sih dari pertama kali lukis atau ikut lomba ya TK ya, dari TK, SD ya dari itu, karena bapak saya kebetulan juga hobi ngelukis, jadi kayak rutinitas itu tiap hujan anaknya bapak itu semua anak-anak bapak kami berlima itu, terutama yang suka gambar ya kami bertiga ya, cowok-cowok itu sama bapak gambar bareng nanti
yang dapat dikasih hadiah cuma untuk beli permen 100 rupiah kayak gitu ya. Ya. Terus bahkan ternyata bapak itu banyak foto dokumentasi ketika bapak ngelukis. Saya juga bukan cuma saya, saudara-saudara saya di sekitar bermain cat di sekitarnya. Atau saya bahkan ingat bapak ngelukis burung itu, saya di sebelahnya, atau ngelukis harimau saya di sebelahnya itu, padahal saya kecil banget tapi masih ingat di memori saya. Berarti bakat ini atau kemampuan ini memang ada keturunan ya, dari keluarga ya, dari terutama bapak ya. Iya, bisa dibilang gitu. Oke, kemudian ditekuni, kemudian masuk ke kampus ya. Kampusnya di Undiksa di Bali. Di Bali. Iya, jadi sempat dulu mau nyoba desain komunikasi visual di Malang. Cuman memang mungkin bukan rezekinya. Iya, ya. Jadi rezekinya, jadi 1 tahun saya berhenti kerja, ya kayak namanya sih apa ya istilahnya, terminal dulu, habis itu baru balik ke kuliah di Undiksa Singaraja, ambil jurusan seni gitu. Iya. Pendidikan seni ya gitu. Pendidikan seni, jadi ke guru lah. Ke guru ya. Jadi guru seni rupa. Oke. Wah, teman-teman, ini ada baru jatuh. Tapi bisa diperbaiki atau ditidurin aja. Oke. Sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Kena sedikit. Oke. Jadi teman-teman ya, seperti ini karena kita berada di luar studio. Kayaknya pindah. Oke, boleh. Ya, kasihan gunungnya nggak dikasih. Itu kan indah banget kan gunungnya kan. Ya, siap. Oke. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita di on the spot, jadi karena ini tempat yang terbuka ya, jadi banyak hal yang akan terjadi yang tak terduga kayak gitu. Jadi kayak barusan kena angin dan lain-lainnya. Oke Mas, lanjut. Boleh nggak ceritakan tentang kisah dalam apa itu ya, dalam perjuangan, dalam kuliah, hingga sekarang berprofesi sebagai? Profesi saya sih sebagai tepatnya ya, yang tiap hari saya lakukan itu saya mengajar. Saya jadi guru. Oh, jadi guru. Jadi guru. Oke. Yang disambil tetap berkarya dan berusaha tetap berkarya mengikuti event-event pameran, baik open call atau sama grup atau komunitas atau sama teman-teman grup-grup lain gitu. Oke, siap. Berarti menjadi guru seni rupa ya? Iya, guru seni rupa. Cuman beberapa tahun terakhir diminta sekolah guru teater juga sih, karena juga kebetulan kan teater suka. Gitu. Teater juga, juga ngajar teater ya? Ngajar teater. Oh, mantap. Nah, kalau teater itu juga dari mana? Teater itu karena apa, dari sejak kuliah? Teater itu karena suka sih. Dulu masih SMA itu ingat teman saya itu ketika mereka perform tuh saya suka suka energinya, suka emosionalnya yang dia ciptakan di panggung gitu, menggebu-gebu atau menciptakan emosi. Itu saya suka nonton saya di teater, dan juga saya suka nonton film. Ketika di kampus dipertemukanlah kami di komunitas, akhirnya punya komunitas sendiri yaitu Puntung Rokok, yang akhirnya di situ saya tumbuh mengenal teater. Nah, nggak tahu ini apes atau apa, di sekolah ketahuan saya bisa acting. Iya. Nah, jadi di sekolah saya itu karena kelas 9 itu sudah penjurusan, ada ambil art atau seni rupa ya, seni rupa, musik atau teater gitu. Awalnya cuma seni rupa sama musik. Karena sekolah kami itu tiap tahun ada pementasan teater, bahkan sampai dalam satu tahun kan itu 2 semester ya. Jadi ada 4 pementasan gitu. 4 pementasan, cuman pementasan yang senior, terus middle, terus sama junior, dan PYP apa ya itu ya, kayak TK-nya. Oh, siap. Jadi itu akhirnya mungkin katanya kepala sekolah kami dan tim kurikulum, dia bilang gimana kalau dibuain teater. Jadi sebagai tidak reguler, temporary saya disuruh untuk mencari apakah ada minat anak teater. Ternyata ada, akhirnya ya terus sampai sekarang gitu. Tidak tahu ke depannya, tapi yang jelas saya seni rupa sama teater gitu. Kalau ngomongin tentang teater,
apa yang diperlukan seorang yang pemula atau mungkin belum pernah mengikuti teater? Mungkin dia anaknya introvert ya, tiba-tiba pengen ikut teater. Kan teater itu kan nampil di panggung ya kan? Banyak orang ya, banyak orang dilihat ya, terus ya kayak gitu berakting. Nah itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan mungkin? Menarik ya sebenarnya kalau bahas teater itu, bahas semua seni itu sebenarnya ada keterikatannya, ada saling benang merahnya, karena payung besarnya kan adalah seni gitu, berhubungan dengan emosional, berhubungan dengan karakter pribadi per orangnya atau per kelompoknya gitu. Nah di seni teater itu sebenarnya menurut saya yang paling penting itu ya mau aja, niat semuanya. Mau gitu. aja. Niat. Yang penting niat gitu. Jadi karena saya punya studi kasus itu, waduh gini dah kalau on the spot digigit semut liar, sakit sekali ya. Jadi di teater itu, di seni teater itu semua seni menurut saya yang pertama niat dan kemauan gitu. Nah kemauan itu didukung dengan mau berproses, mau evaluasi, mau berkarya gitu. Terus cuman ya kalau secara umumnya di teater ya harus nggak punya malu, nggak mau. Karena itu udah kenapa saya akhirnya suka teater, karena terjebak dulu di kampus saya ditodong untuk jadi pembawa acara. Oh, awalnya jadi pembawa acara gitu, ditembak, ditodong dengan Mas Insan namanya. Ya dari situ berani gitu. Cuman dari awal dari SMA kan memang saya orang panggung gitu. Cuman saya ketika di luar panggung saya pemalu sebenarnya ya. Teman saya mental terbentuk tuh karena di seni rupa sama ya karena namanya proses hidup terbentuk sendiri ya. Teman sebenarnya dulu di SMA ketika saya main musik di SMA di turun panggung udah saya jadi orang pendiam gitu. Oh, berarti dulu sempat jadi anak band ya? Anak band juga. Wah, semua musik. Gitu. Siap. Oke, mungkin teman-teman yang nggak asing dengan sahabat saya ini, Mas Pras, ya sudah, dia itu sebenarnya kalau waktu saya SMP dia itu kayak artis itu. Jadi dia itu udah dikenal di desaku itu udah artis manggung kemana-mana kayak gitu. Artis ya, artis. Main gitar kan ya? Ya itulah melodinya luar biasa. Tapi habis itu ketemunya kita ketemu malah di Undiksa ya. Di Undiksa. Jurusan seni rupa. Jadi kampusnya sama saya di sana, cuman dia lebih kakak senior, lebih jauh lah kayak gitu. Ya 50 tahun. Kelihatan lah ya, berwaknya kelihatan mana yang lebih lebat. Oke, siap. Oke, nah untuk menekuni setelah lulus kuliah ya Mas, habis itu kan tetap harusnya kita tetap berkarya Mas ya. Mas ini berkaryanya di di teater atau di lukis? Kalau di teater sih saya sudah stop ya. Di teater itu hanya di kampus aja. Kalau di sekolah itu saya hanya untuk bukan membimbing ya, kayak menemani anak-anak yang suka teater gitu. Teman yang berkaryanya ya tetap di seni rupa gitu. Kebetulan saya fokus ke painting, ke lukisan ya, di lukisan. Cuman kan sekarang kan kadang ya performance art, cuman itu udah lama sekali nggak melakukan gitu. Ada berhubungan dengan teater juga kan, di lintas seni lah ya, ada masuknya seni teater ketika ke performance art kan ada kaitannya sekarang. Sekarang. Jadi di seni rupa lah, ngajar dan ngelukis, meskipun belum produktif ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin tahu kayaknya jarang sekali pameran gitu. Jadi ya setidaknya saya tetap berusaha menjaga berkarya, tidak berhenti, karena menurut saya itu adalah sebuah anugerah ya. Kalau passionnya atau kemampuan yang kita miliki, saya nggak harus memberhentikan ini dengan cara apapun, yang penting tetap berkarya, menjaga api masih nyala lah. Wih, mantap. Bagaimana? Nah ini mungkin saya dan teman-teman saya kepengen minta tips ya, walaupun pastinya setiap orang itu punya tips yang beda-beda ya. Jadi tips bagaimana agar kita tetap berkarya dengan profesi yang berbeda-beda. Mungkin ada mungkin teman saya adalah penulis, ada teman saya chef ya, dan lain-lainnya. Bagaimana agar kita tetap konsisten berkarya, itu salah satunya mungkin. Sebenarnya sebelum itu ya, karena aku lihat postingan Mas kan
eksis berkarya, berpameran di Bali ya terutama. Jadi sering berkarya dengan seniman-seniman. Nah, kita yang ada di luar itu, nah bagaimana kalau kita tanpa teman yang bisa membakar kita agar semangat berkarya? Nah, kalau untuk membakar diri sendiri bisa nggak kayak kita itu? Oke. Nah, Pertama sebelum itu ya, sebelum ke sana mungkin sebenarnya saya masih masih lebih tepatnya saya berani agak percaya diri praktisi seni ya. Kalau menjadi seniman itu kayak saya masih berproses juga. Sama-sama berproses gitu, sama belajar juga karena seni kan tumbuh ya, tidak berhenti gitu, dia bisa stuck gitu. Nah, kembali lagi sama pertanyaan intinya, bagaimana kita bertahan dan eksis baik sendiri atau kelompok ketika mau kembali ke kampung atau tidak ada teman atau gimana. Cuman sebenarnya kan ini dalam perspektif saya dan apa yang saya apa yang saya laku, apa yang saya rasakan gitu, dan pikiran gitu, tingkah laku yang saya lakukan gitu. Jadi selama saya untuk menahan menyimpan konsistensi dalam berkarya gitu, meskipun mungkin ya di luar itu ada yang lebih produktif daripada saya mungkin, mengatur waktunya dan segalanya gitu. Cuman minimal saya tetap dalam 1 tahun itu menghasilkan karya, atau setidaknya saya aktif berkesenian dengan cara misalnya saya ada komunitas tepi barat dengan Pak Nyoman Wijaya dan Pak Alit Suwaja, dari turunan dari Pak Sanggar Senin Kemis Pak Cusin gitu ya. Itu komunitas ya? Komunitas drawing gitu tiap minggu ya. Kadang ya sekarang mungkin lagi ya namanya komunitas ngumpul punya sibuk-sibuk ya, kadang vakum kembali lagi. Itu dengan cara itu kami menjaga latihan secara drawing, secara garis, dan juga diskusi. Terus habis itu setidaknya kan itu rutin dulu 1 minggu. 1 minggu sekali tuh, setiap minggu itu kita ke studio Pak Nyoman karena ya di situ menjaganya, ya, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan berkarya lah gitu. Atau enggak di pulang kerja misalnya ada ide, saya sketch atau saya baca gitu untuk pembendaraan karya, atau ketika sudah siap semua medianya saya tumpahkan ke lukis gitu. Nah, cuman kan untuk menjaga eksistensi atau konsisten dalam berkarya kan orang beda-beda ya, tujuannya apa, berkarya apa gitu. Zaman sekarang berkarya menjadi konten kreator sebagai entertain ya kan? Konten kreator berkarya dalam untuk menikmati sebagai apresiasi kembali ke pengertian seni gitu ya. Apresiasi dari seorang seniman, seorang perorangan ya. Atau berkarya untuk hal-hal yang mungkin menjadi sebuah berdasarkan passion, berdasarkan kemampuan atau skill yang dari anugerah dari Tuhan, akhirnya bisa menghasilkan duit misalnya gitu kan. Beda-beda gitu bagaimana menjaga. Cuman ketika mamanya ditanyakan menjadi tetap berkarya intinya, ya saya selalu itu intinya kembali lagi itu alasan saya berada di Bali. Itu kenapa? Karena atmosfer di Bali kan pameran banyak, seniman-seniman pergerakan selalu ada gitu, teman-teman banyak. Di situ saya menjaga. Tapi bahkan ternyata saya tinggal di Denpasar itu tongkrongan saya yang enggak, ya saya ketika saya mau nongkrong sama teman-teman seniman ya saya ke Ubud, ke Gianyar kayak gitu. Di Denpasar pun saya tidak punya circle seniman gitu ya. Teman ada sih teman kantor ya, jadi di kantor di sekolah kami bergurunya kebetulan kan semua praktisi seni ya, ada yang seniman, ada yang masih praktisi seni lah ya. Jadi di situ kita yang diskusi masih. Setelah itu pulang ya enggak. Nah, maksudnya itu kenapa menjelaskan seperti itu? Ya itu kembali lagi menjaga di Bali itu karena selalu ada event gitu. Makanya tantangan teman sebenarnya mungkin tepatnya mungkin nanti Elung kedepannya ketika ada teman yang kembali ke desa yang jauh dari seni, ternyata dia masih eksis berkarya, ya itu mungkin bisa ditanyakan. Nah, kalau saya sendiri saya menjaga lingkungan, ya, menjaga circle saya, populasi saya, atmosfer saya masih berhubungan dengan seni. Yang kedua mau nggak mau ya kembali saya tadi bilang di Denpasar ya, circle saya sebenarnya malah harus ke Ubud dan Gianyar ya yang circle seninya. Saya berusaha itu mendatangi yang di Tabanan komunitas drawing. Terus minimal pun saya tahu, makanya mungkin di zaman sekarang sosial media, saya nonton Facebook pun itu termasuk media ikatan saya, menonton senior, posting karya, diskusi karya, Instagram di dunia luar. Jadi offline juga pun itu gak harus offline, gak harus offline. Setidaknya saya tidak terputus dengan apa yang terjadi, yang dilakukan seniman-seniman di luar atau pelaku-pelaku seni di luar. Siap. Nah, ketika ada
menjaga ini intinya. Saya menjaga gesekan gitu. Yang penting minimal kalau saya tidak melakukan, saya melihat pameran. Kalau nggak ada pameran, melihat online. Oh, siap. Dan makanya saya sering kadang lihat story teman-teman yang ngupload karya gitu. Oh, berarti lebih sering di sosial media itu liatin story-nya teman-teman ya. Iya, story teman atau karya orang lain di luar ya. Karya orang lain. Postingannya atau ya gitu. Oke, siap. Ada yang lucu ini ya teman-teman. Jadi kakinya ini lihat. Ya. Jadi nggak bisa. Saya memang nggak bisa bersih kalau melukis. Nggak tahu kenapa mungkin garisnya memang orang nggak bersih. Iya, tidak apa-apa. Jadi itu cara menjaga agar tetap konsisten. Jadi minimal 1 tahun tetap membuat minimal 1 ya berkarya. Itu minimal banget 1 karya dalam kanvas ya, tapi itu dengan goal dan keinginan yang benar-benar dari dalam diri ya, expression dari diri. Jadi puas. Jadi 1 tahun minimal 1 ya. Terus kalau sudah mungkin terlalu lama ya, bisa lebih dari 1, bagus itu berarti. Ya, lebih bagus. Berarti bisa target lagi 6 bulan. Dalam 6 bulan berapa karya. Kalau bisa lebih dari itu lebih enak lagi. Habit kan, jadi habit, jadi kebiasaan. Menciptakan kebiasaan. Iya, menciptakan kebiasaan dalam konteks berkarya gitu. Dalam hubungannya ya, berkarya atau menonton karya atau mengapresiasi karya gitu. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman mungkin yang jauh dari circle atau lingkungan yang tidak support dengan kemampuan teman-teman masing-masing, di dunia online itu juga masih bisa kita jangkau. Ya, artinya kita bisa komunikasi pamerannya atau komunikasi sesama passion kita, sesama minat lah ya. Ya gitu. Oke. Nah, kalau begitu apa cita-citanya Mas ke depannya? Wah, cita-cita ya. Yang pasti kalau pengennya jadi seniman ya. Seniman maksudnya pengennya siapa sih yang nggak pengen kita bisa hidup dengan apa yang kita dapat anugerah dari Tuhan gitu. Kebetulan saya punya bakat, kemampuan berkarya seni, ya saya pengennya ya saya bisa hidup dengan karya, saya bisa bahagia dengan karya. Oke, bahagia dengan karya. Bahagia dengan karya gitu. Apakah menjadi seniman di zaman sekarang itu mudah enggak? Kalau mungkin bagi teman-teman yang baru lulus kuliah di seni rupa atau DKV atau manapun di bidang seni, walaupun bidang apapun sih. Sorry. Yang berhubungan dengan seni. Iya. Apakah menjadi seniman apa itu mudah enggak di zaman ini? Ini kan saya masih dalam masih dalam kalau di Inggrisnya itu ya kelihatan verb ing gitu lah, jadi kayak masih sedang gitu. Bukan gitu. Ini guru bahasa Inggris saya soalnya. Tolong, kok bisa bahasa Inggris? Saya seni rupa. Dia malu, dia lahir di Arab, jadi lebih jago bahasa Inggris. Kenapa dibuka kartu di sini? Jadi ya gitu. Saya di Korea Selatan, cuman di pertengahan itulah. Ya, jadi ya itu ya, karena saya masih sedang melakukan ya, sedang ya kembali lagi tadi hidup dan bahagia di karya gitu. Jadi mungkin ini bukan sebuah justifikasi ya, bukan sebuah penghakiman bisa sama dan diamini sama teman-teman di luar sana atau adik-adik tingkat yang masih kuliah bisa sama bisa beda, mungkin bisa mana yang diambil yang kira-kira sesuai, mana yang bisa diperbaiki dan sesuai dengan situasi, waktu dan kemampuan kita sendiri dan lingkungan yang supporting kita gitu. Nah, jadi seniman kebetulan kan saya di era 90-an ya, 80-90-an lah ya. Katanya 70. Enggak lah. Saya mendekat sama 90 lah. Dekat sama 90-an, ya dibilang karena dekat ya dibilang 90-an lah ya. Jadi saya ada di era 90-an, di era milenia, di era Z yang katanya zaman sekarang sudah 4.0 apa? 0 ya, 4.0. Iya, gitu ya. Jadi, tahu lah, lupa. Ya. Jadi itu saya sendiri nih di film ini. Ya udah apa-apa. Jadi seniman itu kita harus tahu sih di Indonesia itu bagaimana seniman itu apa sih gitu dari awalnya, terus mau kayak gimana sih seniman yang kayak gimana gitu, terus
naik ya, coba lihat tuh. Iya, ya. Itu ada kerbau di Oh, depan, iya, di ya. belakang kita ya. Tuh. Sangat menarik itu. Nah, itu mungkin kalau bisa. Mana sih? Ya, itu kerbau itu. Itu. Nah, itu bukan kerbau itu. Banteng lah, banteng. Ukuran. Itu. Oke. Jadi seniman itu kita harus tahu medan perangnya juga. Goalnya kita ingin seniman yang gimana gitu. Apa sih seniman esensinya sebagai menjadi seniman gitu. Nah, apa hanya untuk cukup berkarya, mengekspresikan diri, atau akhirnya mungkin jadi seniman yang ya maaf bisa menjual karya gitu, atau apa gitu. Nah, di zaman sekarang kan beda 3 era yang saya alami, tentu beda-beda era setiap eranya. Yang cuman saya tadi garis bawahi intinya tetap berkarya sih, tetap berkarya, bagaimana menjaga konsistensi berkarya. Dan kalau memang ingin karya itu di sebagai hasil apresiasi menjadi duit ya, maksudnya duit ya, mau tidak mau kita menuju di mana karya itu bisa diapresiasi layak atau terjual lah ya minimal. Ya mungkin ya tentu beda-beda teman-teman ya. Maksudnya terjualnya itu kayak gimana? Tentu framing di sini bukan terjual yang harus seberapa itu terserah teman-teman. Intinya sih berkarya gitu misalnya. Terus mau mungkin bisa jadi kita berkarya, fokus berkarya, ternyata kita ikut pameran, akhirnya market yang datang ke diri kita sendiri gitu. Ada misalnya mungkin kalau anti market ya, ada kata-kata pasar tuh kayaknya agak gimana ya maksudnya di seni rupa gitu. Apalagi jadi ya mungkin bisa terbentuk sendiri datang, atau kita yang branding ya. Di galeri misalnya kita akhirnya di situ ada transaksi gitu, atau akhirnya di studio masing-masing, atau di sosial media zaman sekarang ya gitu. Bisa seperti itu. Nah, cuman ya harus kita tahu lah, kita harus tahu modalnya. Modal ini dalam konteks bukan hanya finansial ya, jadi modal mental. Kita harus tahu, kita bukan menutup kuping dan menutup mata dan hati dan pikiran. Jadi seniman di Indonesia juga ribuan seniman tumbuh, seberapa yang bisa berjuang dan siapa yang masih berjuang gitu, dan siapa yang bisa masih bertahan diapresiasi karyanya gitu. Kita juga harus tahu bagaimana di Indonesia, termasuk masyarakatnya atau pemerintahannya bagaimana mendukung seni gitu, infrastruktur terhadap seni itu bagaimana gitu, SDM-nya kita sebagai apresiator lingkungan kita terbentuk apa tidak untuk mengapresiasi seni. Itu menurut saya masih perlu dievaluasi panjang gitu kalau umpamanya kita mau menjadi seniman yang tumbuh besar gitu ya di Indonesia gitu. Cuman ada yang hidup gitu, ada yang bahagia menjadi seniman gitu. Benar. Jadi ya intinya berkarya sih, berkarya nanti di situ ada improvisasi, tapi berkarya bukan hanya berkarya tapi tidak ada catatan ya dalam tanda kutip itu dievaluasi gitu. Berarti nggak hanya melukis aja, tapi harus perlu evaluasi ya. Perlu dicek apakah ada yang salah, apa kurang apa ya. Artinya tetap belajar lebih baik daripada. Sebenarnya sih kembali lagi ya. Jadi kayak seni itu ada beberapa perspektif. Kita harus menempatkan diri terhadap perspektif yang lain. Misalnya ada evaluasi, seni nggak perlu dievaluasi ya, saya sepakat gitu. Cuman secara tidak sadar kita ketika berkarya itu pasti mengevaluasi diri. Ketika kita melakukan pertemuan warna ini dan warna ini, itu secara tidak langsung meskipun kita tanpa catatan atau tidak dikatakan gamblangnya adalah itu dievaluasi, itu secara tidak langsung ke kanvas selanjutnya itu akan ada evaluasi dan improvisasi gitu. Jadi penting lebih utamanya itu berkarya sih gitu. Nah, terutama ya teman-teman yang mungkin teman sendiri, saya sendiri juga yang mengalami ya kesusahannya di circle dia sendiri. Ya memang harus kalau nggak ada circle, intinya kan kita sendiri, namanya seniman kan kita bisa adalah seorang yang berkarya, mengekspresikan diri melalui karya, bisa perseorangan atau kelompok. Kalau kita nggak ada kelompok, nggak ada circle, ya perseorangan gitu. Terus bagaimana untuk perseorangan di sini ya tergantung. Misalnya kalau mau diapresiasi di sekitar ya tinggal di sekitar ditunjukkan. Kalau mau diapresiasi dengan zaman sekarang sosial media tunjukkan. Berarti post di sosial media. Kalau memang mau ini kita hubungan ke teman-teman misalnya yang atmosfernya atau circle-nya masih bagus di sini, misalnya di Bali, di Jogja, misalnya atau di Jakarta misalnya open call kita ikut kan. Open call banyak di mana-mana, kita bisa ikut open call, bisa ikut diskusi sama teman, aku ada karya gitu misalnya, yuk buat pameran. Nah di situ pentingnya kalau kita dimanapun kita tinggal, setidaknya kita itu terbaca sama lingkungan kita yang masih aktif
di luar itu kita masih dianggap kita bisa berkarya. Nah akhirnya relasi masih diajak misalnya, itu masih berkarya, yuk pameran yuk gitu. Atau kalau kita nggak terbaca karena kita hidup di dunia, circle yang jauh dari seni, kita menjemput bola gitu. Aku ada karya nih gitu, ya bisa nggak kalau ada info pameran yuk gitu. Ya, kan kita bisa membuat pameran sendiri gitu. Ya mungkin yang paling sering terjadi itu adalah teman-teman ya walaupun kadang-kadang ada yang berkarya tapi tidak bersuara, artinya tidak berkomunikasi ke teman-teman atau mencari info, lebih suka menyendiri bikin karya itu ya di kamar sendiri kayak gitu. Akhirnya karya itu ya hanya dinikmati diri sendiri kayak gitu. Ya perlu kita mempublikasikan supaya mungkin dapat feedback yang baik atau tidak, minimal kita bisa belajar dari sana. Apa mungkin bisa karya itu bisa berdampak ke orang lain kayak gitu. Itu kan? Kembali lagi kan dari awal saya tadi bilang tergantung goalnya teman-teman gitu. Kalau ternyata di rumah sendiri untuk menikmati sendiri ya, katakanlah kalau joroknya onani sendiri gitu ya, dinikmati sendiri ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa gitu. Karena kan dia intinya kembali lagi untuk apa kita berkarya, mengekspresikan diri. Kalau stop di situ pengertian kita berkarya, ya udah nggak masalah. Kamu nggak mau nunjukin di sosial media, dia nggak mau pameran hidup sendiri, yang penting kamu berkarya. Kalau itu happy untuk kamu ya nggak apa-apa, yang penting kan berkarya gitu. Goalnya pertama ya berkarya gitu. Kalau goalnya kedua diketahui orang, ya mau nggak mau kita harus sosial dong gitu. Hidup di dunia sosial dong gitu, baik sosial media atau sosial real ya, realita ya gitu. Ya jadi nggak masalah. Terus zaman sekarang misalnya buat konten berkarya hanya untuk konten entertaining, karena tujuan seni kan banyak untuk ibadah gitu ya, bukan berkayak seremonial gitu kan. Terus untuk education, pendidikan, terutama mengajar atau sharing terhadap seni rupa yang kita alami gitu. Terus atau ke fan artnya atau ke applied artnya gitu ya. Kembali ke entertaining gitu. Hiburan kan banyak sekarang di TikTok gitu. Banyak sekali gitu untuk hiburan. Itu bisa hidup jadi konten kreator ketika dapat AdSense. Itu pun cari AdSense ya ada proses juga. Semua itu tentang proses dan bagaimana kita bertahan dan konsisten sih gitu. Jadi kalau berkarya itu tidak ada instan ya, tetap butuh proses ya. Ada sih menurut saya ya di seni rupa, meskipun ada karya pun satu warna merah atau satu warna biru itu udah jadi karya seni. Iya, karena kita bedah itu adalah sebuah warna, di situ ada unsur seni rupa, itu karya. Iya, itu karya, itu ekspresi diri. Iya, itu karya gitu. Apakah kita perlu apa tadi kamu bilang evaluasi dan proses gitu misalnya? Ya disitulah penting bedanya dia orang itu setelah melukis warna satu biru itu apa setelahnya. Ya kan ada proses kedua gitu. Tapi kalau mau tidak ada proses ya udah stuck di situ, stop, selesai. Seniman sebagai seniman atau sebagai pekerja atau pelaku seni gitu. Tapi ketika dia melanjutkan pelaku seni memegang pelaku seni dalam dirinya, dalam profesinya, ya dia akan ditanyakan proses. Setelah ini apa? Setelah ini apa kayak gitu. Siap. Gitu. Ya gitu ya teman-teman. Itu adalah apakah menjadi seniman itu mudah apa tidak? Ya tergantung kalian masing-masing ya. Apakah kalian siap? Itu aja dari sana dimulai pertanyaannya. Pilihan kan, hidup adalah pilihan. Nah, makanya perjuangan itu bisa cepat bisa lambat, yang penting kita evaluasi, berproses, produktif, berkarya, mencoba melebarkan pintu, membuka pintu yang lebar, bahkan jendela terkecil pun kita buka. Siapa tahu kalau bukan teman kita, mungkin burung yang mengantarkan pesan kepada kita. Ya kan? Messenger. Iya, kan bisa jadi. Twitter. Iya. Jadi bisa jadi. Oke, terakhir karena tangan saya sedikit pegal. Jadi resolusi tahun ini buat Mas. Tahun ini ada resolusi pengen apa? Apa mungkin yang paling pengen tuh sebenarnya saya pengen pameran tunggal ya. Cuman katanya kan pameran tunggal itu sangat sakral, harus menyiapkan ini itu. Tapi saya ingin pameran tunggal karena Pak Hardiman dia bilang sebelum umur 35 kalau mau dianggap jadi seniman, jadi ya harus pernah pameran tunggal gitu. Jadi pameran tunggal. Ya, artinya itu gimana ya? Bukan akhirnya kalau nggak pameran tunggal bukan seniman, enggak ya? Bukan kesana ya arahnya. Maksudnya tantangan dosen saya gitu. Kalau bisa ya sudah pameran tunggal. Dan tapi menyiapkan pameran tunggal itu nggak gampang ya. Maksudnya produktivitas karyanya, kayak kesiapan karyanya dan segalanya, mentalnya. Jadi ingin saya di ingin entah nggak harus 2023, saya ingin pameran tunggal, terus
Dan di 2023 saya menyelesaikan event yang ke depan, karena di 2023 ini kayaknya banyak plan untuk pameran. Saya berharap saya bisa menghasilkan karya yang benar-benar bikin saya bahagia, bikin orang lain bahagia. Dan karya itu bagi saya karya yang lahir masterpiece dari saya gitu. Ingin yang benar-benar totalitas dan bisa dinikmati semua teman atau orang. Oke, itu kayaknya resolusi yang sudah dari 2020 paling. Iya. Itu yang baru akan dilaksanakan 2000 tahun ini ya. Berarti tidak ada yang baru, tetap yang dulu. Iya, maksudnya kan takutnya nanti karena kan kita berkarya kan kadang disiapin jauh-jauh hari ya. Ada yang pamerannya disiapin secara 2 tahun atau 1 tahun. Yang terdekat pun kalau 2023 terdekat di sini ya nikah ya. Wih. Ya itu sih. Dan ingin saya sih setiap tahun tuh dalam benak, meskipun saya tidak sampaikan, saya selalu ingin berusaha, karena saya seorang guru, semoga tahun ini saya lebih mengajar lebih baik lagi menjadi seorang guru. Saya ingin mendidik lebih lagi untuk murid-murid saya, sebagai rekan kerja, sebagai anak, sebagai tim kerja, dan sebagai keluarga. Itu resolusi saya lebih baik dari yang terbaik dari kemarin-kemarin, memperbaiki apa yang harus diperbaiki, baik secara berkarya, secara segalanya dalam bidang apapun gitu ya. Oke. Apapun itu sih resolusi saya. Oke, itulah teman-teman ya resolusinya. Jadi amin banyak. Kan ya, amin. Amin. Ya mungkin yang terutama untuk yang nikah ini penting. Jadi mungkin teman-teman yang tidak sengaja menemukan konten ini sampai di menit yang ini, mungkin kamu seorang perempuan tiba-tiba wah ini kok cakep juga ya. Nah, Anda boleh kontak saya ya. Nanti tak kasih WA-nya dia. Siap. Barangkali cocok, oke? Ya, mungkin ini saya sebenarnya nggak mau diajak konten ini karena saya belum siapa-siapa dan takut salah ngomong atau bicara sama benar-benar menjaga. Jadi apapun yang saya bicarakan dari awal dan sampai akhir itu adalah perspektif saya. Gitu. Itu bebas perspektif yang lain itu juga bisa diamini bersama. Betul. Mana yang bisa kita lakukan bersama itu baik untuk kita ya kita lakukan, kalau tidak kita perbaiki gitu. Ya alasan saya memilih sahabat saya ini Mas Pras karena bagi saya dia itu inspirator ya. Saya gara-gara dia ya saya juga semangat berkarya. Pengennya mengikuti jalurnya dia tapi agak susah jalurnya dia. Jadi saya pilih jalur yang lain tapi tetap konsisten satu hal yaitu berkarya. Ya itu. Mudah-mudahan pertemanan dan berkaryanya ini kita tetap konsisten ya Mas ya. Jadi tiap tahun selalu ada lah api, meskipun kecil pun api itu api kecil itu masih bisa membuat api yang besar gitu. Makanya dijaga jangan sampai mati api itu. Iya, berarti harus memelihara api itu, kemudian kalau bisa menyebarkan ke orang yang lain ya. Itu yang penting ya. Lebar ya. Iya. Oke. Yang terakhir ini lagi Mas, sambil tadi jatuh lukisannya nih. Oke. Sambil kita lihat proses dia melukis kayak gimana. Oke teman-teman, ini proses berkarya mulai jam berapa Mas? Jam berapa ya tadi? Jam setengah 9 ya, jam 9 ya. Setengah 9 ya. Jadi kita udah mulai ngelukis. Kayaknya jam lama ya kita nongkrong, jam 11-an ya. Jam 10-11-an. Oke. Jam 10 lah, setengah 11. Oke. Jadi dari karya di sini kan kelihatan menggunakan palet ya, sedikit kuas ya, menggunakan cat minyak ya. Asik banget karyanya ini. Oke, thank you ya Mas sudah berbagi inspirasi. Oke, thank you.